Seorang gadis tiba-tiba menghilang secara misterius. Beberapa jam setelahnya, ditemukan tas miliknya di dekat jembatan. Polisi berspekulasi bahwa gadis ini mungkin mencoba untuk bundir. Penyelidikan dilakukan, tapi mereka malah menemukan jalan buntu. Karena faktanya, gadis ini tidak memiliki teman sama sekali. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki kepolisian hanya rekaman CCTV ketika gadis ini pulang berdua dengan temannya. Beberapa hari setelahnya, jasad gadis ini ditemukan mengambang di dekat sungai. Misteri apa yang terjadi di balik kematian sang gadis? Dan apa yang coba ditutupi oleh teman-temannya? Dan inilah After My Death. Seorang siswi bernama Yeonhee baru saja kembali ke sekolah setelah menghilang beberapa saat. Anehnya, dia malah menggunakan bahasa isyarat. Scene lalu beralih ketika Yeonhee dan temannya sedang ada di toko make up. Yeonhee tiba-tiba melaporkan temannya sendiri yang bernama Kyungmin ke pegawai di sana. Sebenarnya, hal itu cuma pengalihan agar Yeonhee dan temannya bisa mencuri di sana. Setelah itu, mereka bertemu lagi di sebuah stasiun. Kyungmin terlihat marah, tapi tidak dijelaskan apa yang Kyungmin bicarakan. Nah, hal itulah yang diceritakan Yeonhee ke wali kelasnya. Karena ternyata Kyungmin tiba-tiba menghilang. Yeonhee hanya bilang bahwa setelah bertemu dengan Kyungmin, mereka ini pulang ke rumah. Wali kelasnya meminta Yeonhee untuk jujur karena sebentar lagi polisi akan datang dan memintainya keterangan. Di tempat berbeda, ibunya Kyungmin pergi ke toko peralatan mendaki. Di sana, dia membeli sebuah tenda yang sangat besar. Pemilik toko bilang bahwa hanya dia yang menjual tenda itu di Korea. Di mobilnya juga terlihat banyak sekali perlengkapan. Dia juga menelpon seseorang dan bilang akan mengurus semuanya. Tiba-tiba mobilnya berhenti dan ibunya Kyungmin mulai mutah-mutah. Di tempat berbeda, seorang detektif bernama Kim membawa sebuah manekin. Manekin itu lalu diikatkan ke tali dan mulai diturunkan dari jembatan. Polisi yang lain juga terlihat menyusuri sekitar tempat tersebut. Ibunya Kyungmin lalu datang dan membawa beberapa makanan serta mendirikan tenda. Ternyata tasnya Kyungmin ditemukan di sekitar sana. Kepolisian berasumsi mungkin Kyungmin memutuskan untuk bundir dan melompat dari jembatan. Makanya disiapkan manekin yang beratnya sama seperti Kyungmin agar tahu di mana kira-kira keberadaan jasadnya jika benar-benar bundir. Sementara itu, kepala sekolah mengadakan rapat tiba-tiba terkait hilangnya Kyungmin serta ditemukannya ransel di dekat jembatan. Jadi ada kemungkinan Kyungmin ini bundir. Dia ingin jawaban kenapa Kyungmin sampai melakukan hal itu. Padahal dia siswi berprestasi. Dia juga terlahir dari keluarga kaya. Intinya, kepala sekolah ini ingin mencari alasan yang pas agar pihak sekolah tidak disalahkan atas kejadian ini. Atau lebih tepatnya, kepala sekolah ingin cuci tangan. Sementara di kelas, para murid sedang membicarakan Kyungmin. Mereka yakin Kyungmin pasti bundir. Yeonhee mendekati temannya dan bertanya apakah dia mengatakan sesuatu ke wali kelas. Temannya menjawab tidak. Di luar, polisi serta ibunya Kyungmin mulai datang ke sekolah. Mereka menyaksikan rekaman CCTV di dekat jembatan. Di rekaman tersebut, terlihat Kyungmin berjalan berdua dengan Yeonhee. Polisi juga bilang bahwa itu adalah rekaman terakhirnya Kyungmin. Mereka juga sudah memeriksa CCTV yang lain, tapi tidak ada orang yang nampak mencurigakan. Satu-satunya dugaan sampai saat ini, setelah Kyungmin mengantarkan Yeonhee, dia melompat dari jembatan.
Teman-temannya juga mulai diinterogasi, tapi mereka semua menjawab tidak begitu mengenal Kyungmin karena orangnya yang memang tertutup. Bahkan Kyungmin seperti tidak memiliki teman sama sekali. Yeonhee juga mulai diinterogasi. Detektif Kim tahu bahwa Yeonhee adalah satu-satunya teman bagi Kyungmin. Di sini Yeonhee bilang bahwa sejak setahun yang lalu hubungan mereka agak renggang. Detektif Kim mulai mencoba menggali lebih dalam. Lalu, jika sudah tidak berteman, kenapa kalian nongkrong bareng? Yeonhee menjawab karena dia sudah lama tidak menyapa Kyungmin. Di hari itu, dia mencoba untuk menyapanya. Niatnya, di hari itu, Yeonhee pergi nongkrong bersama temannya yaitu Hansol. Jadi dia mencoba mengajak Kyungmin untuk ikut. Setelah menonton pertunjukan, mereka langsung pulang. Detektif Kim mencoba bertanya kembali. Lalu, kenapa Yeonhee hanya berjalan berdua dengan Kyungmin? Sambil terbata-bata, Yeonhee menjawab karena Hansol malas untuk jalan di hari itu. Detektif Kim mencoba bertanya hal yang lebih sensitif. Dia mendengar bahwa dulu Yeonhee pernah bilang ingin melihat Kyungmin ini mati. Yeonhee bilang dia tidak pernah mengatakan hal itu. Hansol tiba-tiba didatangkan. Hansol lalu bilang bahwa di hari itu Kyungmin mengungkapkan rasa sukanya ke Yeonhee. Tapi Yeonhee malah meminta Kyungmin untuk bundir jika memang dia menyukainya. Yeonhee berkelit. Waktu itu dia hanya bercanda karena dia merasa aneh. Dia dan juga Kyungmin lama tidak nongkrong. Tapi begitu nongkrong, Kyungmin malah menembaknya. Jadi dia hanya bercanda dengan mengatakan hal itu. Mendengar perkataan itu, membuat ibunya Kyungmin ini menyerang Yeonhee. Polisi mencoba untuk menenangkannya. Ketika hanya tinggal Yeonhee dan juga Hansol, Yeonhee bertanya kenapa Hansol ini berbohong. Hansol lalu bilang dia mengatakan yang sejujurnya. Bukankah di hari itu Yeonhee juga kembali lagi untuk memastikan apakah Kyungmin benar-benar tewas atau belum? Detektif Kim pun kembali. Dia meminta Hansol untuk pergi. Dia meminta penjelasan ke Yeonhee. Yeonhee bertanya apakah dia terlihat seperti seorang pembunuh. Detektif Kim mencoba untuk menenangkannya. Dia hanya butuh penjelasan karena ada yang masih janggal di hatinya. Detektif Kim tidak menuduh Yeonhee sebagai pembunuh karena dia tahu Yeonhee juga menyukai Kyungmin. Hal itu diketahui dari rekaman CCTV ketika Yeonhee dan juga Kyungmin ini berciuman. Yeonhee akhirnya jujur bahwa di malam itu Kyungmin terlihat sangat tertekan dengan hidupnya. Dia ingin mengakhiri semua penderitaannya. Yeonhee lalu nyeletuk bahwa dia akan bundir di jembatan itu ketika berusia 20 tahun untuk menghilangkan penderitaannya juga. Setelah mendengar pengakuan itu, Detektif Kim meminta Yeonhee untuk kembali. Tapi ketika kembali, teman-temannya menggeledah isi tasnya Yeonhee, mencoba mencari surat wasiat yang dirumorkan ditulis Kyungmin sebelum bundir. Yeonhee yang kesal memutuskan untuk pergi. Dari kejauhan, ibunya Kyungmin terus mencoba untuk mengikuti Yeonhee. Setelah turun dari kereta, Yeonhee terlihat bertanya sesuatu ke bagian informasi. Karena penasaran, ibunya Kyungmin mencoba untuk bertanya. Ternyata, tadi Yeonhee bertanya soal temannya. Ibunya Kyungmin berusaha mengejar Yeonhee. Ibunya meminta penjelasan dari Yeonhee. Yeonhee bilang bahwa dia agak ragu kalau Kyungmin sudah tewas. Bisa saja Kyungmin saat ini bersembunyi dan bersenang-senang. Ibunya Kyungmin sangat marah dan menampar Yeonhee. Si ibu bilang karena Yeonhee lah Kyungmin ini tewas. Tapi Yeonhee bersikeras bahwa dia akan menemukan Kyungmin. Dia akan berusaha membuktikan bahwa dirinya ini tidak bersalah. Yeonhee mulai menyusuri setiap jalan yang biasa dia lewati. Sementara teman-temannya yang lain mulai membicarakan Kyungmin dan juga Yeonhee.
Mereka berasumsi tewasnya Kyungmin mungkin karena cintanya yang ditolak oleh Yoonhee. Tapi di belakang, Hansol terlihat diam saja. Sepertinya dia tahu akan sesuatu. Ternyata teman-temannya ini memaksa Hansol untuk memberitahu mereka tempat Yoonhee tinggal. Mereka pun menemukan lokasinya. Sepatu milik Yoonhee pun dirusak menggunakan cutter. Yoonhee mencoba menghentikannya, tapi Yoonhee malah dikeroyok teman-temannya ini. Setelah puas, mereka langsung kabur. Esok harinya, polisi masih mencoba mencari jasadnya Kyungmin menggunakan sebuah rencana. Mereka memasang kawat di sebuah besi. Besi tersebut akan dihanyutkan lalu ditarik. Siapa tahu dengan cara ini mereka menemukan jasadnya Kyungmin. Tapi setelah melakukan pencarian selama berjam-jam, polisi tetap tidak menemukan hasil. Detektif Kim mencoba memberikan pengertian ke keluarganya Kyungmin bahwa besok jika tetap tidak ada hasil, maka polisi akan menghentikan pencarian. Mereka sudah seminggu di sana, dan karena pencarian ini banyak kasus yang harus ditangguhkan. Makanya atasan kepolisian meminta mereka untuk berhenti. Ibunya Kyungmin terlihat tidak bisa menerima keputusan tersebut. Ayahnya Kyungmin bilang bahwa detektif Kim akan menuliskan laporan bahwa Kyungmin terpleset dan jatuh. Hal itu bisa digunakan untuk mengklaim asuransi. Ibunya Kyungmin tentu kaget suaminya mengatakan hal itu. Suaminya melanjutkan, mungkin sebaiknya mereka mengikhlaskan kematian anaknya karena mungkin memang inilah takdirnya. Tapi ibunya Kyungmin bersikeras ingin tahu alasan dibalik kematian anaknya. Esok harinya, jasadnya Kyungmin berhasil diketemukan. Jasadnya pun langsung dikebumikan. Teman-temannya yang lain terlihat datang ke pemakamannya. Saat memberikan penghormatan terakhir, terlihat mereka semua menangis. Yoonhee juga ada di sana. Dia juga sempat mengintip jasadnya Kyungmin. Yoonhee buru-buru menemui detektif Kim. Dia ingin mengubah sedikit kesaksiannya. Sebelum malam kejadian, Kyungmin ternyata sudah berniat untuk bundir dengan obat tidur milik ibunya yang dia kumpulkan satu persatu. Semua ini dia katakan agar semua orang tahu dan tidak menyalahkannya. Wali kelasnya terlihat kesal, tidak ada yang menyalahkan Yoonhee di kejadian ini. Dan lagi, Yoonhee seakan tidak tahu tempat, mengatakan hal itu karena saat ini semua orang sedang dalam keadaan berkabung. Wali kelas terus menyebut Yoonhee sebagai seorang yang egois. Saat upacara pemakaman dilakukan, Yoonhee terlihat menulis sesuatu. Dia lalu masuk ke toilet. Suatu cairan dia minum sampai Yoonhee terus-terusan memuntahkan darah. Tubuhnya kejang-kejang, nafasnya berat, tapi untungnya orang-orang datang menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, teman-temannya mulai membicarakan Yoonhee. Ada yang bilang Yoonhee melakukan hal itu agar mendapatkan simpati dari mereka dan tidak disalahkan atas kematiannya Kyungmin. Selesai pelajaran, wali kelas mengatakan bahwa Yoonhee selamat dan kini kondisinya semakin membaik. Dia meminta semua murid untuk menjenguk Yoonhee di rumah sakit, terutama orang-orang yang pernah jahat kepadanya. Setelah wali kelas pergi, Hansol mulai disalahkan atas apa yang terjadi dengan Yoonhee. Teman-teman yang tadinya menyalahkan Yoonhee mulai bersimpati kepadanya. Apalagi ketika dokter bilang harus melubangi tenggorokannya Yoonhee agar dia bisa bernafas. Ibunya Kyungmin juga terlihat ada di sana. Dia juga bilang ke ayahnya Yoonhee akan membantu biaya operasinya. Karena ternyata ibunya Kyungmin menemukan surat wasiat yang dituliskan oleh Kyungmin. Tidak diberitahu alasan pastinya Kyungmin ini bundir. Yang pasti
Di situ tertulis permintaan maafnya ke ibu dan ayahnya. Di sekolah, teman-temannya merasa aneh kepada orang-orang yang pernah membuli Yoonhee. Apalagi ketika mereka membuat video agar Yoonhee kembali bersemangat. Bahkan, salah satu siswi pembuli itu pergi menjenguk Yoonhee seorang diri. Dia juga menunjukkan video yang mereka buat. Ibunya Kyungmin juga terlihat menjenguk Yoonhee, tapi ayahnya Yoonhee langsung mengusirnya. Dia meminta ibunya Kyungmin untuk tidak mengganggu putrinya lagi. Kepolisian juga sudah bilang bahwa kematiannya Kyungmin bukan dikarenakan putrinya. Tapi ibunya Kyungmin bersikeras karena dia yakin ada sesuatu yang belum dikatakan Yoonhee. Dia hanya ingin tahu alasannya. Yoonhee pun mengamuk dan ayahnya mencoba untuk menenangkannya. Malam harinya, Hansol datang menjenguk Yoonhee. Sambil menangis, dia akhirnya jujur bahwa di malam itu dia sempat berselisih dengan Kyungmin karena memperebutkan Yoonhee. Kyungmin saat itu mengancam akan melakukan bundir untuk membuktikan cintanya ke Yoonhee. Selama ini, Hansol merasa sangat bersalah, tapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia takut jika Yoonhee tahu semuanya, Yoonhee akan meninggalkannya. Yoonhee menggenggam tangannya Hansol. Hansol langsung mencium Yoonhee. Setelah dirawat selama beberapa minggu, Yoonhee akhirnya diperbolehkan pulang. Dia bahkan langsung masuk ke sekolah. Teman-temannya tentu kaget, apalagi ketika mereka melihat Yoonhee yang kini menggunakan bahasa isyarat. Yoonhee di sini bilang bahwa dia tahu orang-orang yang ada di hadapannya sebenarnya ingin dia ini mati. Jadi untuk itu, Yoonhee akan mati dengan cara menakjubkan. Mereka semua kebingungan, tidak tahu apa maksud bahasa isyarat tersebut. Mereka juga mulai berubah. Yoonhee diperlakukan sangat baik. Para geng pembuli kini mencari korban lain. Korban yang bisa disalahkan atas kematiannya Kyungmin. Nah, ada salah satu siswi yang ternyata pernah bilang ingin Kyungmin ini mati. Jadi dia yang kini disalahkan. Siswi ini hanya bisa menangis sambil terus meminta maaf. Tapi Yoonhee langsung memeluknya. Wali kelas mencoba menyemangati Yoonhee untuk terus melanjutkan hidupnya. Dia meminta Yoonhee untuk melupakan semua kesalahan di masa lalu. Yoonhee seakan muak mendengar perkataan wali kelas. Dulu, wali kelaslah yang terus memojokkannya dan bahkan menyalahkannya atas kematian Kyungmin. Kini, dia berlagak seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tiba-tiba, kepala sekolah mendapatkan laporan bahwa wali kelas ini melakukan pelecehan terhadap salah satu muridnya. Wali kelas tentu bingung karena dia merasa tidak pernah melakukannya. Murid yang menulis laporan tersebut ternyata ketua pembuli. Wali kelas bertanya, kenapa si ketua ini menuliskan laporan seperti itu? Padahal tidak ada bukti wali kelas yang melakukannya. Si ketua hanya tersenyum, bahkan si ketua menawarkan pahanya jika wali kelas ini mau. Wali kelas merasa tersinggung. Dia langsung memukul si ketua dengan menggunakan map. Nah, si ketua ini malah menambahkan luka di tubuhnya dengan sayatan cutter, membuat seolah-olah wali kelas melakukan kekerasan yang cukup fatal. Melihat polisi yang datang ke sekolah, Yoonhee tahu bahwa itu pasti ulah si ketua pembuli. Di ruang kepala sekolah, terlihat ibunya Kyungmin ini datang. Dia memberikan sebagian uang asuransinya Kyungmin untuk biaya sekolahnya Yoonhee dan meminta kepala sekolah untuk mengatakan bahwa ini uang beasiswa. Saat jam istirahat, ibunya Kyungmin berpapasan dengan Yoonhee. Ibunya Kyungmin tersenyum dan menyapa Yoonhee. Tentu, Yoonhee merasa ada yang aneh dari ibunya Kyungmin. Awalnya,
ibunya ini terus menganggap bahwa Yoonhee lah penyebab kematian Kyungmin. Tapi kini, tanpa alasan yang jelas, ibunya Kyungmin terus membantu Yoonhee. Yoonhee ditemani Hansol pergi ke kantornya ibunya Kyungmin. Ibunya Kyungmin yang dihubungi staf kantor buru-buru datang. Nah, Hansol di sini bilang akan menceritakan semuanya tentang Kyungmin. Di malam itu, Kyungmin bilang bahwa tidak ada yang peduli tentang hidupnya. Kedua orang tuanya hanya sibuk bekerja. Hidupnya selama ini kesepian. Jadi jika dia mati pun tidak ada yang peduli. Yoonhee berusaha berbicara. Sebenarnya Yoonhee bisa saja menghentikan Kyungmin waktu itu. Tapi dia memahami apa yang dirasakan Kyungmin. Jadi Yoonhee tidak menghalangi niatan Kyungmin. Besok, orang-orang akan bertanya ke ibunya Kyungmin alasan kenapa Yoonhee tewas. Karena malam ini, Yoonhee berniat melakukan hal yang sama seperti Kyungmin. Ibunya Kyungmin nampak syok, tapi dia langsung mengambil pisau dan mencoba menyakiti dirinya sendiri. Untungnya, orang-orang di sana langsung menghentikannya. Yoonhee pun pergi dengan keyakinannya dia menuju ke jembatan. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film After My Death. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari film ini, terutama soal omongan orang lain yang bisa mempengaruhi mental seseorang. Apalagi orang yang sudah ada di titik terendahnya bisa melakukan hal yang mengerikan. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejum.